Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Eviana. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Paku. Nama saya Dedi Saptaleluni, saya guru dari SDN Negeri 3 Tampak. Saya Suharyatini, saya guru di SMK Negeri Paku. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 11 kelas 2. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami akan melakukan percakapan coaching. Silahkan menyaksikan. Selamat pagi Ibu Tini, selamat pagi Ibu Dina. Selamat pagi. Apa kabarnya? Ya, baik, Bu. Baik Bu. Baik, saya sangat senang sekali bertemu dengan Ibu Dina, dengan Ibu Tini pada siang hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu Tini. Dan bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah siap melakukan coaching? Ya Bu, saya siap melakukan percakapan coaching di mana saya sebagai coach dan Ibu Dina sebagai coaching. Oh ya, baiklah. Saya ingin memberikan dukungan penuh tentang apa yang Ibu Tini lakukan nantinya. Kemudian bagaimana saya dapat membantu Ibu dalam dukungan ini nanti. Ya, terima kasih Bu Dedi atas dukungan Ibu kepada saya. Begini Bu, saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada saat coaching nanti. Baik, saya akan memberikan dukungan kepada Ibu Tini dalam hal itu. Bagaimana ya Bu, kalau misalkan ingin memfokuskan observasi? Saya berharap Ibu Dedi nantinya dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh iya Ibu Tini, saya akan catat nanti bagaimana Ibu Tini melakukan hal tersebut, kemudian sejauh mana nanti tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini. Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif atau berbobot akan sangat berguna dalam proses coaching nanti Bu. Nah, dengan meningkatkan keterampilan ini saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Baik, saya paham sekali Ibu Tini. Nah sekarang apa yang menjadi harapan Ibu Tini dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, jadi harapan Ibu Tini, observasi kita ini memberikan umpan balik yang membangun dan untuk membantu perkembangan Ibu ya. Baiklah Ibu Tini, silahkan dengan Ibu Dina bersama saya melakukan percakapan coaching dan saya akan melakukan observasi kemudian mencatat hal-hal apa saja yang untuk saya amati nantinya. Terima kasih Bu Dedi atas waktunya. Saya selanjutnya akan melakukan coaching bersama Bu Dina. Ya. Selamat pagi Bu Dina. Selamat pagi Bu Ya, Tini. bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan baik Bu. Ibu Tini sendiri gimana? Saya baik-baik juga Bu, puji Ya. Tuhan. Baik Bu Dina, katanya Ibu Dina ingin bercerita tentang apa yang Ibu rasakan ya Bu? Iya Bu, jadi seperti ini Bu, di sekolah saya ini ada masalah sebenarnya Bu. Masalah saya itu begini Bu, di kelas itu sering itu anak-anak kalau sudah saya masuk ternyata ada yang terlambat Bu. Nah padahal saya sudah 5 menit, 10 menit, ternyata mereka tuh lambat masuk. Terus juga kalau saat saya mengajar mereka tuh tidak aktif gitu Bu. Terus kadang itu kurang kayak termotivasi. Kalau saya bertanya, apakah ada pertanyaan? Diam. Terus nanti kalau saya misalnya lagi ngomong begini, misalnya lagi bertanya gitu, ini apa? Gini-gini, diam gitu Bu. Itu ya permasalahan saya di kelas. Ini permasalahan saya di kelas ini kebetulan di kelas 12 IPS Bu. Oh Iya, sementara saya ngajar kimia seperti itu. Dan jam pelajaran ini jam di waktu siang, jam 12.15. Itu Bu yang permasalahan saya yang saya mau sharing ke Ibu Tini. Oh iya. Jadi menurut Ibu Dina, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita?
saya mengharapkan adanya solusi Bu dari permasalahan saya ini, sehingga nanti bisa memecahkan masalah dan saya dalam pembelajaran akan menjadi lebih baik lagi Bu. Menurut Ibu Dina, hal apa saja yang membuat murid tadi kurang aktif, Bu? Nah, kemudian dalam menerima pembelajaran, kenapa mereka tidak aktif, tidak bertanya, maupun mereka kurang menjawab atau merespon gitu, Bu ya, saat pembelajaran. Nah, kemudian juga selain itu murid juga terlambat hadir di kelas, padahal Ibu kan sudah ada di dalam kelas kan. Nah, kira-kira apa, Bu? Ya, jadi menurut saya Bu, anak-anak ini karena di siang hari mungkin mereka tuh kurang konsentrasi Bu belajar, jadi tidak fokus belajar, terus kayak mungkin merasa bosan atau mungkin pembelajaran saya yang monoton. Nah, seperti itu Bu. Dan gitu. kalau yang mereka lambat masuk itu kebanyakan Bu, memang siswa yang terlambat itu kalau ditanya katanya, loh kalian dari mana kok terlambat? Ya, di warung Bu. Nah, mereka itu sering keasikan di warung sehingga mereka itu lupa waktu. Padahal kan lonceng berbunyi sudah. Karena memang pelajaran saya ini pada saat setelah jam istirahat. Jadi sepertinya mereka tuh terlalu asik di warung terus jajan, jadinya lupa waktu. Seperti itu Bu. Kira-kira apa saja yang membuat hal itu kok bisa terjadi, Bu Dina? Nah, ya ini Bu, mereka tuh sepertinya masih belum mengerti akan tanggung jawab sebagai siswa ya, terus juga mungkin kurang konsentrasi, terus itu juga bosan Bu mungkin dalam pembelajaran saya juga belum tahu tuh, atau karena saya tuh hanya membuat media pembelajaran berupa teks buku atau mungkin seperti itu Bu. Iya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid tadi bisa asik, atau mereka bisa merespon, atau mereka tidak terlambat ke kelas Ibu, kira-kira? Iya. Jadi mungkin saya harus membuat suatu pembelajaran yang mengasihkan ya Bu ya, berupa media pembelajaran yang yang tidak fokus sama teks buku. Terus juga mungkin ada ice breaking ya Bu. Terus juga dengan media lain, mungkin menggunakan video atau dengan yang lainnya Bu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja selama ini? Ya itu tadi yang sudah saya bilang Bu. Saya itu hanya menggunakan buku yang ada di perpustakaan. Nah, seperti itu Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Iya. Selama ini? Nah, pernah Bu, tapi sesekali gitu. Nah, mungkin pernah juga sekali saya pakai video, terus pakai PPT. Tapi kan nggak semua pembelajaran Bu. Tapi waktu saya menggunakan itu tetap aja mereka seperti itu. Benar sekali Bu ya, saya yakin sekali kalau Ibu Dina bisa menggunakan sumber belajar lain ya Bu ya. Nah Bu Dina, jadi sekarang kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, saya berencana akan merancang pembelajaran yang interaktif, yang mengasihkan. Terus juga mungkin saya merubah metode pembelajaran saya ya, supaya tidak monoton. Dan terus kebetulan saya kan ikut CGP Bu ya, jadi saya ingin membuat perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi supaya sesuai bakat, minat dan kebutuhan siswa Bu. Gitu. Wah, bagus sekali Bu Dina ya rencananya. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Terima kasih Bu. Dan kira-kira kapan Ibu ini mau melaksanakan rencana tadi? Ya, jadi rencananya karena ini kan baru kemarin ya Bu ya, hari Rabu ya. Nah, jadi rencana nanti minggu depan Rabu akan datang. Karena kan memang di kelas ini Bu yang khusus seperti itu siswa-siswanya. Jadi saya akan membuat perencanaan ini pada saat pembelajaran yang berikutnya. Seperti itu Bu. Iya. Bagus sekali Bu Dina, semoga berhasil ya Bu ya. Terima kasih Bu. Nah, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana ini Bu? Ya, saya berkomitmen untuk tetap membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan Bu, mungkin mengasihkan, terus dengan berdiferensiasi, sehingga saya bisa
fokus dengan bakat dan minat siswa dan mereka tidak bosan lagi di sekolah atau di kelas gitu Bu. Dan mungkin tidak lagi yang maksudnya kalau ada oh itu di Bu Dina masuk, jadi mereka bisa kayak merindukan saya seperti itu Bu, karena saya sudah dianggap guru yang menyenangkan dan dirindukan. Yang dirindukan Bu Iya. ya. Wah, super sekali Bu Dina. Saya sangat mendukung Bu. Mudah-mudahan semua Iya, berjalan terima kasih. lancar ya Bu Iya, ya. terima kasih Bu. Bu Dina, terima kasih ya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk mengajar ya Bu Dina ya. Iya, terima kasih juga Bu sudah sharing dan akhirnya saya menemukan solusi yang akan saya lakukan ke depannya untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Terima kasih Bu. Bu. Iya. Baik Ibu Tini dan Ibu Dina, saya tadi sudah memperhatikan percakapan Ibu Tini dengan Ibu Dina yang berbasis coaching mengenai pengembangan kompetensi coaching kita pada hari ini berdasarkan dari hasil data sesuai pengamatan saya yang berlangsung tadi. Kira-kira Ibu Tini, saya ingin apa yang telah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi? Saya merasa saya sudah melakukan yang baik dalam coaching tadi Bu. Oh iya. Ibu sudah merasa bahwa Ibu telah melakukan coaching tadi dengan baik. Kemudian apa yang membuat Ibu merasa demikian? Karena tadi saya sudah menjadi pendengar aktif, saya sudah mendengarkan secara aktif dan saya juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, kalau memang Ibu sudah merasa melakukan dan mampu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, bolehkah saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, sekarang bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Saya senang sekali mendengarnya Bu, dan saya mengucapkan terima kasih atas umpan balik dari Bu Dedi yang diberikan kepada saya. Iya, namun demikian Ibu, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan kembali, misalnya saat observasi tadi yang perlu Ibu perhatikan tentang mendengarkan baik, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, saya rasa harus sesuai standar dan perlu ditingkatkan lagi. Bagaimana menurut pandangan Ibu? Iya, saya mengerti Bu Dedi dan saya akan berusaha untuk meningkatkan di kemudian hari itu. Iya, baiklah. Dari diskusi kita, apa yang langkah konkret yang akan Ibu Tini ambil untuk meningkatkan performa Ibu? Saya akan melakukan latihan demi latihan Bu. Jadi saya akan berlatih bagaimana mendengarkan dengan aktif, kemudian saya juga akan berlatih bagaimana merumuskan pertanyaan yang lebih efektif atau berbobot Bu. Baik Ibu Tini, itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Dan terakhir, apa yang ingin Ibu Tini peroleh dari proses ini? Nah, saya di sini Bu merasa lebih memahami area mana di mana saya harus tingkatkan atau di area mana saya harus berkembang, dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Dedi atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu Dedi berikan kepada saya. Baiklah, kalau begitu Ibu Tini, Ibu Dina, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hal observasi kita pada siang ini, dan terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Selamat pagi Bu Tini. Selamat pagi. Selamat pagi Selamat Bu pagi, Dedi. Bu Dina juga. Gimana kabarnya? Baik. Iya. Tadi gimana? Kehujanan Bu? Enggak. Enggak. Bu Dedi? Kehujanan. Kehujanan. Iya. Pakai jas hujan ya? Iya. Memang cuaca lagi hujan nih Bu ya. Nah, saya sangat senang sekali bertemu Ibu Tini dan Ibu Dedi pada hari ini.
pada kesempatan ini saya akan menjadi supervisor nanti untuk mensupervisi Ibu Dedi sebagai coach dan nanti Ibu Tini yang sebagai coaching ya. Nah, Iya. ini begini Bu Dedi ya, untuk percakapan kita hari ini ya membicarakan peningkatan keterampilan coaching itu sendiri ya Bu ya. Iya, iya. Nah, untuk itu bagaimana Ibu Dedi sudah siap melakukan coaching? Iya Ibu Dina, saya siap melakukan percakapan coaching di mana saya sebagai coach dan Ibu Tini sebagai coaching. Oh iya, baiklah Ibu Dedi, saya ingin memberikan dukungan penuh kepada Ibu Dedi. Nah, untuk itu nanti saya mau bertanya Bu Dedi, bagaimana saya dapat membantu Ibu Dedi? Terima kasih Ibu Dina atas dukungannya. Begini Bu, saya ingin Ibu Dina nanti mendukung saya dalam meningkatkan kemampuan persentase mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot pada saat coaching nanti Bu. Oh gitu ya. Baik Bu, saya akan selalu mendukung Ibu Dedi dalam hal itu ya. Nah terus begini Bu, bagaimana juga Ibu Bu Dedi yang difokuskan dalam observasi nanti Ibu? Saya ingin mungkin Ibu Dina dapat memperhatikan cara mendengar aktif, kemudian cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oh iya Bu Dedi, nanti akan saya catat juga, saya sudah ada buku catatan, nanti saya akan catat bagaimana Ibu Dedi nanti tingkat dari kemampuan Ibu dalam membuat pertanyaan berbobot dan juga berbicara aktif bersama coaching nanti ya. Terus bagaimana tingkat kemampuan Ibu nanti dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif dan berbobot akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatnya keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik lagi membimbing murid dalam pembelajaran. Oh gitu ya, ya Bu Dedi, saya paham sekali tentang hal itu. Nah sekarang apa yang menjadi harapan Ibu Dedi dari observasi kita nanti Ibu Dedi? Mungkin saya berharap bisa memberikan umpan balik ya, yang membangun untuk membantu perkembangan saya khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh jadi itu harapan Ibu ya untuk mengembangkan dan membangun, terus ada umpan balik dari saya nanti mengenai nanti percakapan coaching Ibu antara Ibu Tini sebagai coaching ya, dan menceritakan permasalahannya dan juga melakukan percakapan coaching, dan saya akan melakukan observasi dan mencatat hal-hal yang penting dari hasil pengamatan saya nanti Bu Dedi ya. Benar sekali Bu. Dan terima kasih atas waktunya. Saya selanjutnya akan melakukan coaching bersama Ibu Tini. Seperti itu Bu. Iya. Silakan, saya sambil mengamati ya. Saya akan memberikan waktu untuk kalian dan saya akan mengamati hasil dari percakapan coaching kalian berdua. Silakan Bu. Iya. Selamat pagi Bu Tini. Selamat pagi Bu Dedi. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Baik Bu. Iya, puji Tuhan, baik sekali. Baik, Ibu Tini, katanya Ibu Tini ingin bercerita tentang apa yang Ibu rasakan akhir-akhir ini ketika Ibu mengajar di kelas mungkin. Iya, begini Bu, saya ini akhir-akhir ini sedang merasakan apa ya Bu ya, kayak resah, begitu sedih. Saya merasa miris gitu Bu dengan anak-anak yang sering berkata-kata kasar gitu Bu. Jadi mereka itu menurut saya berkata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan begitu Bu. Seperti kata-kata menyebutkan nama-nama hewan atau kata-kata yang menurut mereka itu ucapan sehari-hari, padahal itu kan tidak baik diucapkan apalagi di sekolah begitu Bu. Seperti anjing, anjay, anjir. Nah, saya merasa sedih Bu dengan hal itu. Jadi menurut Ibu apa yang Ibu harapkan setelah kita melakukan obrolan hari ini nanti?
Saya ini Bu, mengharapkan saya bisa menemukan solusinya Bu, bagaimana saya menghadapi situasi seperti ini, situasi di sekolah saya yang saya hadapi ini tentang anak-anak yang kurang ada etika berbicara dan berbahasa Bu. Oh iya, seperti itu Bu. Kemudian menurut Ibu, hal apa saja yang membuat hal itu terjadi di sekolah Ibu? Menurut Ibu? Menurut saya Bu ya, itu akibat pergaulan bisa, kemudian juga tontonan mereka baik dari YouTube atau internet ya, atau pergaulan sehari-hari. Mereka menganggap kata-kata seperti itu merupakan bahasa gaul dan biasa Bu, sedangkan kata-kata itu kan tidak pantas apalagi diucapkan untuk menyebut teman mereka, begitu Bu. Oh seperti itu Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat hal itu bisa terjadi? Ya itu tadi Bu, karena mereka menganggap itu hal yang biasa, kemudian mereka menganggap kata-kata itu sebagai bahasa gaul dalam pergaulan sehari-hari, baik di lingkungan rumah ataupun di sekolah. Makanya mereka sudah diperingatkan jangan lagi mengucapkan seperti itu, tetapi seolah-olah biasa gitu Bu. Wah, kalau begitu sangat rumit sekali ya Bu. Iya benar Bu. Kalau saya boleh tahu, untuk yang selama ini apa yang sudah Ibu lakukan terhadap hal-hal tersebut? Selama ini yang sudah saya lakukan, saya sudah menasehati mereka, saya sudah menegur mereka. Tetapi ya itu Bu, mereka mengulangi lagi mengucapkan hal-hal seperti itu. Jadi sekarang kira-kira rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan Ibu itu bagaimana? Rencana saya yang pertama, saya akan melakukan pendekatan personal sama anak itu. Kemudian saya mau ajak mereka bicara, kemudian mau saya tanya kenapa mereka seperti itu, dan mau saya arahkan mereka untuk mencari solusi atas permasalahan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, saya juga akan melakukan dialog sama orang tua, bisa lewat grup WA ataupun secara pribadi. Saya akan meminta orang tua untuk mengontrol pergaulan anak di lingkungan rumah, kemudian juga mengontrol mereka untuk tayangan-tayangan apa yang mereka konsumsi begitu. Kemudian yang ketiga, saya juga akan mengingatkan mereka tentang kesepakatan kelas, yaitu tentang menghargai dan menghormati orang lain, kemudian etika berbicara, sopan dan santun. Nah itu Bu, rencana yang akan saya lakukan. Wah, bagus sekali Ibu Tini ya. Mudah-mudahan rencana Ibu berhasil. Dan kira-kira kapan Ibu melakukan hal tersebut? Secepatnya Bu. Kemudian Ibu Tini, kalau melihat dari yang sudah Ibu lakukan, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Komitmen saya akan melakukan terus-menerus, tidak bosan-bosan. Kemudian saya akan kolaborasi sama orang tua, kemudian sama warga sekolah, kemudian tentu saja dengan murid itu sendiri, sehingga hal itu ke depannya semoga tidak akan terjadi lagi. Wah, bagus sekali Bu Tini. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya. Terima kasih Bu Dedi. Terima kasih juga sudah mendengarkan cerita dan curhat saya hari ini. Iya, sama-sama Ibu, dan sehat selalu Ibu Tini. Tetap semangat Ibu. Terima kasih Bu Dedi. Oke, Ibu Dedi dan Ibu Tini tadi sudah melakukan percakapan coaching ya. Saya juga sudah mendengarkan Ibu berdua, Bu Dedi dan Bu Tini. Bu Tini sebagai coach untuk memberikan solusi ya dalam permasalahan, dan juga terima kasih karena disediakan waktu untuk saya untuk berbicara dan membahas mengenai hasil observasi yang telah saya lakukan tadi dalam percakapan coaching Ibu berdua. Nah, sekarang Bu Dedi, saya ingin bertanya bagaimana
Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Menurut saya, saya sudah melakukannya dengan baik dalam kompetensi tadi, Bu. Oh iya, berarti menurut Ibu sudah baik ya dalam coaching tadi. Jadi apa yang membuat Ibu merasa seperti itu, Ibu? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif apa yang telah Ibu Tini sampaikan. Kemudian saya juga telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya berbobot dan baik. Oh iya, baiklah. Kalau begitu Bu, memang kalau Ibu sudah merasakan, sudah mampu, dan sudah menjadi pendengar yang aktif ya, dan juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang saya untuk berbagi mengenai hasil pengamatan saya ya Bu Dedi ya. Iya. Tadi saya melihat bahwa Ibu juga memang sudah melakukan, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan bobot yang efektif ya, sehingga Bu Tini sebagai coachee juga menjawab pertanyaan itu dengan baik dan juga sesuai dengan standar yang kita rujuk ya Bu. Nah, sekarang kira-kira bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini Bu? Saya senang mendengarnya, kemudian terima kasih atas umpan balik dari Ibu Dina. Iya. Nah, namun demikian Bu, saya juga ada melihat aspek-aspek mungkin agak kaku ya tadi ya, karena kita mungkin Ibu berdua belum terbiasa ya. Saya juga sebagai supervisor juga ini hal baru bagi kita semua untuk melakukan percakapan coaching seperti ini. Nah, dan itu perlu ditingkatkan agar ada keluasan, mungkin kita perlu latihan ya Bapak Ibu ya, untuk melakukan percakapan ini yang sebetulnya harusnya sudah sesuai dengan standar yang dirujuk pada kita sebagai coach, supervisor maupun coachee ya. Nah, sekarang bagaimana pandangan Ibu tentang hal ini, Bu? Saya sangat mengerti sekali, Bu, dan saya akan berusaha terus untuk lebih meningkatkannya lagi. Iya. Nah, baiklah, dari diskusi kita, kira-kira apa langkah konkret yang akan Ibu Dedi ambil untuk meningkatkan performa Ibu itu? Yang akan saya lakukan, mungkin saya akan berencana untuk melakukan latihan-latihan yang lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif, kemudian merumuskan permasalahan yang lebih efektif dan berbobot, Ibu Dina. Oh iya, itu memang langkah yang paling baik ya Bu ya. Iya. Dan saya juga tadi mencatat hasil observasi ke dalam form supervisi akademik Bu. Nanti saya akan berikan kepada Ibu Dedi. Iya. Nah, untuk itu terakhirnya apa yang Ibu peroleh dari proses hari ini Bu? Yang saya rasakan, mungkin saya lebih merasa telah memahami area di mana saya perlu berkembang, Ya. dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik dari Ibu Dina yang telah memberikan. Iya, baiklah kalau begitu Ibu Dedi dan Ibu Tini, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Pak mengenai hasil observasi pada hari ini. Mungkin kalau ada kesalahan mohon dimaafkan ya, tutur kata atau yang tidak saya lakukan tanpa sengaja saya ucapkan tadi, mungkin yang tidak berkenan ya mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi. Ya, sampai ketemu lagi ya. Ya, oke. Selamat pagi Bu Dina, selamat pagi Ibu Dedi. Selamat pagi Ibu Tini. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Ya. Di sini saya senang sekali bertemu Bu Dina dan Bu Dedi ya pada pagi hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu Dina. Iya, Bu. Ya. Bagaimana Bu Dina? Apakah Ibu sudah siap melakukan coaching? Iya, Pagi sudah ini? siap Bu. Nanti saya sebagai coach dan Bu Dedi sebagai coachingnya. Oh iya. Iya. Baiklah Bu Dina, saya ingin memberikan dukungan penuh ya kepada Ibu. Apa yang akan Ibu Dina lakukan nantinya, dan kalau untuk ini bagaimana saya dapat membantu Bu Dina? Ya, sebelumnya terima kasih Bu atas dukungannya. Begini Bu Tini, saya dan Bu Dedi nanti kan akan melakukan percakapan coaching, mohon bimbingan yang dari Ibu dalam meningkatkan nanti presensi untuk saya ya, meningkatkan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada saat nanti saya dan Bu Dedi melakukan coaching nanti Bu. Itu Bu. Iya. Iya. Baik Bu Dina, saya akan mendukung Bu Dina Iya. ya dalam hal ini.
bagaimana Bu Dina, apa yang ingin Ibu fokuskan pada observasi kali ini? Jadi saya berharap Ibu Tini nanti dapat memperhatikan bagaimana cara kami ya dalam mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot pada saat coaching nanti, Ibu. Oh ya ya. Baik Bu Dina, nanti saya akan catat ya. Iya, Bu. Bagaimana menurut Bu Dina, sejauh mana nih tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Kalau saya sih percaya peningkatan dan mendengarkan aktif dalam merumuskan pertanyaan yang berbobot itu akan sangat berguna, Bu, dalam proses coaching nanti. Nah, terus juga dengan meningkatkan keterampilan ini, saya juga yakin bisa akan menjadi lebih baik dalam membimbing murid dalam pembelajaran nanti, Bu, di kelas. Iya. Ya, saya paham itu Bu Dina ya. Nah, sekarang apa nih yang menjadi harapan Ibu Dina nih dari observasi ini? Iya, saya berharap, Bu, observasi ini nanti memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, Bu. Khususnya saya sebagai coach ya, untuk mendengarkan secara aktif dan dapat membuat pertanyaan berbobot nanti untuk coaching pada saat coaching nanti, Bu. Oh iya. Jadi harapan Bu Dina, observasi kita kali ini nih dapat memberikan umpan balik, Bu ya. Iya, Bu. Terus nanti umpan balik itu yang akan membantu perkembangan Bu Dina. Iya. Bu. Nah, baiklah Bu Dina dan Bu Dedi, silahkan Ibu berdua melakukan percakapan coaching. Nanti saya akan melakukan observasi dan mencatat hal-hal yang penting, dan juga dari hasil pengamatan saya nanti akan saya berikan umpan balik kepada Bu Dina. Iya, terima kasih, Bu, atas waktunya. Saya selanjutnya akan melakukan percakapan coaching sama Ibu Dedi yang sebagai coaching. Ya, silakan. Iya, terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu Dedi. Selamat pagi Bu Dina. Iya, gimana kabarnya? Baik. Sehat tahu? Sehat. Katanya tadi Ibu jauh loh dari sini ya? Iya, ke jauh SMA. sekali. Iya, padahal Ibu di SDN 3 Tampa ya? Iya. Nah, katanya mau ngomong sama saya, Bu, mau cerita sharing. Iya, betul sekali Bu Dina, karena ada permasalahan yang ingin saya berbagi dengan Ibu Dina, terus saya ingin mencari solusinya seperti apa begitu, Bu. Oh iya, jadi sebenarnya masalah apa, Ibu, yang Ibu alami pada saat sekarang? Begini, Bu, pada waktu observasi kemarin, pada waktu observasi kelas yang saya lakukan bersama Bapak Kepala Sekolah, saya melakukan pembelajaran, mempraktikkan pembelajaran tersebut dengan tidak menggunakan media pembelajaran, karena saya merasa saya sudah menguasai materi tersebut. Kemudian pada akhir pembelajaran, Bapak Kepala Sekolah itu memberikan tanggapan yang menurut saya itu menekan saya. Karena apa? Karena dia bilang, kenapa Ibu Dedi melakukan pembelajaran tidak menggunakan buku? Sedangkan saya pikir karena saya sudah menguasai pembelajaran itu, saya lebih leluasa untuk mengajarkan murid-murid untuk seperti merdeka belajar pada saat ini. Mereka merdeka, saya pun merdeka. Jadi saya kuasai materi dulu, tapi materi tersebut saya memang ambil, saya lihat dari internet, dari YouTube, dan pada waktu itu kebetulan saya menggunakan satu poster saja di depan kelas. Begitulah, Bu, permasalahannya. Jadi tanggapan ke Bapak Kepala Sekolah itu seperti menekan saya seperti itu, karena dalam proses pembelajaran yang tidak membawakan pembelajaran yang lengkap seperti itu, Ibu Dina. Oh, jadi itu ya, Bu ya, masalahnya Ibu kayak tertekan gitu ya. Jadi apa yang Ibu harapkan nih hasil dari obrolan kita hari ini, Bu? Yang diharapkan Ibu? Mungkin kita dapat mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Bu. Iya, semoga nanti kita dapat solusi dari apa yang Ibu alami ya. Iya, Bu. Nah, untuk itu menurut Ibu, apa kan tadi Ibu cerita ada tertekan. Jadi kira-kira hal apa yang dapat itu terjadi, Bu, sih Bu ditekan oleh kepala sekolah itu? Kenapa kok bisa terjadi seperti itu, Ibu? Mungkin karena kurangnya saya menyediakan media pembelajaran seperti buku paket, dan saya juga cuman mengandalkan
kemampuan saya sendiri begitu Bu. Menguasai materi secara tidak menggunakan media-media pembelajaran lain, hanya mengandalkan dari YouTube saja, mendengarkan dari internet saja seperti itu Bu. Mungkin itu permasalahannya. Oh ya, jadi hal itu yang membuat kepala sekolah gitu ya, menekan ibu ya. Jadi itu dasarnya seperti itu. Nah, menurut ibu apa yang harus ibu lakukan? Yang sudah ibu lakukan untuk mengatasi hal itu Bu? Yang sudah ibu lakukan? Mungkin yang akan saya lakukan. Bukan Bu, yang sudah dilakukan. Oh, yang sudah saya lakukan. Iya. Saya menggunakan media pembelajaran seperti yang diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Jadi biarpun saya sudah menguasai materi, saya tetap menggunakan buku materi pelajaran sebagai media pembelajaran selanjutnya. Ya, saya sih bagus sih apa yang ibu lakukan sudah ya. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, begini, untuk rencana ibu nanti untuk menyelesaikan masa ini supaya tidak tertekan lagi dan kepala sekolah memberikan refleks yang baik ya, apa yang akan ibu lakukan ke depannya Bu? Mungkin yang pertama saya akan mendatangi kepala sekolah dulu Bu ya. Saya akan meminta maaf atas apa yang saya lakukan. Mungkin itu tidak berkenan untuk kepala sekolah tersebut. Mungkin saya pribadi dengan Bapak Kepala Sekolah berbeda persepsi seperti itu. Saya menganggap pembelajaran saya menggunakan seperti itu bahwa sudah merdeka belajar, tapi menurut pemikiran kepala sekolah itu belum. Kemudian ke depan selanjutnya lagi saya akan melengkapi semua media pembelajaran saya. Artinya semakin banyak media pembelajaran yang saya sediakan, akan semakin bagus juga hasilnya seperti itu. Yang seperti sebelumnya Ibu bilang tadi bisa menggunakan dari internet ya. Mungkin nanti ditambahin Bu, nanti pakai video atau gimana. Tapi di sekolah ada LCD Bu? Ada. Oh ada ya, nanti digunakan itu ya Bu ya. Ibu juga sudah melakukan media pembelajaran yang interaktif ya Bu ya. Nah, bagus sekali sih rencana Ibu ya. Mudah-mudahan nanti berhasil ke depannya. Terus yang tadi rencana Ibu itu kira-kira kapan akan Ibu lakukan ya Bu Dedi? Secepatnya dan sesegera mungkin Bu. Nanti di waktu pertemuan selanjutnya saya akan melakukan hal tersebut Bu. Iya, ketemu kepala sekolah, minta maaf dan selanjutnya nanti menambah media pembelajaran. Iya betul sekali Bu Dina. Semoga nanti apa yang Ibu rencanakan dan kedepannya nanti berhasil ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya Bu, tanggung jawab atau komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Yang maksudnya untuk mencapai rencana Ibu itu? Mungkin yang pertama saya lakukan adalah membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu Bu. Kemudian menyiapkan segala sesuatu mulai dari materi ajar, kemudian keperluan-keperluan untuk kelengkapan untuk pembelajaran siswa seperti itu Bu, yang dapat saya lakukan. Jadi komitmen Ibu akan selalu ya, akan selalu menggunakan media pembelajaran, terus membuat rencana pembelajaran yang interaktif juga ya Bu ya, supaya nanti pembelajarannya lebih baik lagi, terus juga dipandang bukan yang merdeka berarti yang ini ya Bu ya. Jadi kepala sekolah nanti tidak akan menekan Ibu lagi. Ya, bagus sekali Bu untuk komitmen Ibu yang lakukan, terus juga rencana-rencana Ibu yang akan dilakukan juga. Semoga nanti mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, Bu. Sesuai harapan Ibu gitu. Jadi dalam pembelajaran Ibu nanti juga semakin lebih baik lagi. Nah, terima kasih Bu Dedi atas waktunya untuk sudah curhat ke saya. Sama-sama, ini dengan senang hati, terus juga jauh-jauh ke sini untuk curhat aja ya. Ini juga cuaca juga tidak bersahabat ya Bu, sedang hujan, tapi Ibu tetap aja ke sini. Kita sama-sama Bu untuk menjadi guru yang kayak kita tuh yang selalu menyenangkan, terus itu juga saling berbagi dan sharing ya Bu ya. Tetap semangat belajar dan semangat menjadi guru. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Ibu waktunya. Ya, baik Bu Dina, terima kasih ya sudah menyediakan waktu untuk berbicara dengan Koci dan juga saya. Ya, Bu. Jadi di sini saya akan membahas hasil observasi yang telah saya lakukan dengan
memperhatikan coaching tadi antara Bu Dina dengan Bu Dedi. Iya, Bu. Nah, di sini saya mau mengajukan pertanyaan kepada Bu Dina. Iya, Bu. Bagaimana Ibu menilai diri Ibu sendiri tentang performa dalam kompetensi tadi, Bu? Ya, saya tadi merasa sudah mendengarkan aktif dari coaching yang di sini diperankan oleh Ibu Dedi. Beliau juga sudah sharing cerita sehingga sampai dengan proses sampai dengan komitmen yang beliau lakukan nanti akan datang. Terus juga saya juga sudah membuat atau memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Mungkin seperti itu. Oh ya. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Karena mungkin dalam kompetisi ini, Bu, kompetensi ini saya sudah melakukan dengan baik ya, Bu ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga permasalahan Bu Dedi sudah menimbulkan solusi yang baik, Bu, untuk beliau, Bu. Iya. Baiklah Bu Dina, kalau memang Ibu sudah merasakan, sudah mampu mendengarkan aktif dan juga tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya dengan baik. Nah, di sini saya akan berbagi hasil pengamatan saya, boleh Bu ya? Iya, silakan Bu. Ya. Nah, saya tadi melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Itu sudah sangat baik Bu Dina. Iya, terima kasih Bu. Saya senang mendengarnya atas Iya. umpan balik dari Ibu Tini yang sudah disampaikan pada hari ini. Iya. Tadi itu memang sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, Ibu. Iya. Nah, sekarang bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Iya. Kalau pendapat saya, apa yang sudah Ibu berikan tadi itu mungkin masukan dan saran, dan juga saya merasa senang karena Ibu memberikan umpan balik yang baik untuk saya dan akan menjadi kedepannya saya akan menjadi lebih baik lagi, Bu. Iya. Namun demikian Bu Dina ya, masih ada aspek-aspek yang Bu Dina perlu tingkatkan lagi. Oh iya, Bu. Ya. Tetapi pandangan saya dari mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah memang sesuai dengan standar coaching ya. Nah, jadi bagaimana pandangan Ibu tentang hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi nih, Bu? Iya. Saya sih mengerti apa maksud Ibu ya. Memang saya harus lebih meningkatkan dari mendengarkan aktif seorang coach, supaya sebagai coach saya nanti memberikan alur yang baik untuk mencari solusi, Bu, dan juga meningkatkan lagi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan bobot sehingga nanti coach tertarik untuk mengutarakan semua apa yang diinginkan solusinya sehingga berhasil, Bu. Mungkin seperti itu. Oh iya. Nah, sekarang dari diskusi kita nih, Iya, Bu. apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa Ibu di area ini? Ya. Saya mungkin terus berlatih ya, Bu ya, karena memang ini hal baru dalam coaching ini. Nah, berlatih untuk secara lebih intensif, Bu, mendengarkan aktif dan berarti membuat pertanyaan yang berbobot, Bu, supaya lebih efektif dalam melakukan coaching nantinya. Oh iya. Iya. Wah, itu adalah langkah yang baik Bu ini Iya, ya. Bu. Nah, saya akan mencatat hasil observasi kita hari ini Iya, Bu. ke dalam form supervisi akademik. Nah, terakhir apa yang Ibu Dina peroleh dari proses ini, Bu? Iya. Jadi saya merasa dari proses ini, Bu, saya memahami area di mana saya harus perlu berkembang, Bu, dan meningkatkan diri saya. Terus juga saya juga berterima kasih sekali kepada Ibu Tini atas bimbingan dan umpan balik yang sudah Ibu Tini berikan tadi kepada saya, sehingga saya dapat memperbaiki diri ke depannya supaya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi, Bu. Iya. Baiklah kalau begitu Ibu Dina dan Bu Dedi ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil observasi kita hari ini ya. Sampai bertemu di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila dalam observasi ini terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Ya, sama-sama, Bu. Iya. Ya. Terima kasih, Bu. Selamat siang Ibu Dina, Iya, Ibu selamat Dedi, siang. tetap semangat ya. Semangat, Bu. Iya. Ya, semangat.